Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Beginilah penampakan aktivitas para pekerja dari kontraktor Gifon Kencana Sejahtera bersama KSO dalam menjalankan proyek normalisasi Sungai Ciliwung segmen Rawajati RW 07, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sobat Jelajah Jakarta, pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air bersama pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus bekerja sama dalam melaksanakan proyek normalisasi Sungai Ciliwung, termasuk di Sungai Ciliwung segmen Rawajati RW 07 ini. Selain RW 07, luas lahan yang dibebaskan di Kelurahan Rawajati meliputi RW 01 dan RW 03. Total luas lahan mencapai 15.131 meter persegi dengan total panjang 975 meter. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta Ika Agustin, pihak DSDA telah mengalokasikan dana senilai 130 miliar rupiah untuk pembebasan lahan di lokasi ini. Normalisasi ini membantu. Karena apa? Banjir itu udah bosan juga sih warga sebenarnya udah bosan. Dan adanya normalisasi kali ini Ciliwung, akses jalan pun jadi bagus. Masyarakat kan jadi gampang kemana-mana keluar masuknya. Tadi cuma satu arah, sekarang kan bisa dua arah. Kita bisa tembus nanti rencananya ketembusnya di Carrefour, ini tembusnya di Aqua sampai ke TBC Matupang kan rencananya, ini planningnya. Ini membantu. Pak Ujang juga memuji bagaimana Dinas SDA memberikan ganti untung yang layak untuk warga bantaran kali yang rumahnya dibebaskan. Pria yang sudah sejak tahun 1967 tinggal di pinggir Sungai Ciliwung Rawajati ini aslinya hanya memiliki tanah 60 meter. Gara-gara mendapat ganti untung bisa membeli kembali rumah dengan luas tanah 80 meter persegi. Penerimaan pembayarannya bagus, tepat, nggak ada potong-potongan, enaknya di situ. Langsung terima, disalurkan dengan bank yang pantas. Namanya warga di sini kan banyak kan juga alhamdulillah udah ganti rumah, termasuk saya 60 meter dapat tanah 80 meter kan bukan bagus lagi namanya, untung di pinggir jalan. Di sini masih sisa di pinggir jalan, makanya boleh juga normalisasi ini asal dipegang orang-orang yang benar, kredibel, hasilnya juga bagus. Sobat Jelajah Jakarta, normalisasi di Sungai Ciliwung segmen Rawajati RW 07 ini sudah berlangsung sejak 3 Juni 2024 dengan total lama pekerjaan 210 hari kalender. Menurut Pak Yosef selaku pelaksana proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini, panjang pekerjaan pemancangan seat pile 250 meter yang dimulai dari hilir sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Pemancangan dilakukan sedalam 12 meter. Namun sebelum melakukan pemancangan seperti ini tentu saja ada aktivitas pre-boring atau pengeboran tanah sedalam kurang lebih 9 meter. Panjangnya 250 meter, Pak. Kita mulai start dari hilir, Pak. Dari ada SST pancang yang di sana menuju ke hulu. Kita mulai menyupli pancang dari riverside ke lokasi, Pak. Kemudian step awalnya kita melakukan yang namanya pre-boring, di mana dimasukkan pre-boring itu untuk ketika tanah itu ada lensa, ketika dipancang dia tidak masuk, Pak. Jadi pre-boring itu dimaksudkan untuk membuat lensanya tembus gitu loh dari pemancangan. Setelah pre-boring baru kita mulai mancang, Pak. Pre-boring itu kita merencanakan pancang itu 12 meter, Pak. Jadi pre-boring itu kira-kira 12 meter, 9 meter, Pak, dia pre-boringnya. Sobat Jelajah Jakarta, pekerjaan pemancangan seat pile kini sudah lebih dari 20 meter dari total 250 meter. Sejauh ini menurut Ketua RW 07 Pak Susilo, apa yang dijalankan oleh kontraktor sudah sesuai dengan yang direncanakan. On the track, bahkan boleh dikatakan lebih maju dari jadwal. Ya, saat ini kalau boleh dibilang ya alhamdulillah ya. Jadi dari perencanaan bulan Juli ternyata lebih maju pelaksanaannya. Kemudian tuh saat ini kegiatannya udah
udah berjalan ya on the track ya. Kita udah kumpulkan juga warga minggu lalu ya, warga terdampak dengan pihak kontraktor terkait dengan ya kebersamaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jam berapa untuk pengangkutan material beton gitu ya. Kemudian yang untuk pengerjaan tiang pancang juga udah sepakati sampai jam 5-an udah harus selesai seperti itu. Dan alhamdulillah pekerjaan udah berjalan dengan sesuai yang direncanakan, dan sekarang udah lebih kurang 20 meteran lah udah ada ya yang pancangnya tadi ya, udah kepasang seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, hubungan antara warga dan pihak kontraktor memang terjalin dengan baik. Dengarkan penjelasan dari Pak RW. Ada 2 anak yang main di lokasi proyek lalu kena seng dan luka. Seharusnya kontraktor tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak yang terluka tersebut. Orang tuanya lah si anak yang bersalah, ya enggak? Namun oleh karena kontraktor memiliki itikat baik untuk menjalin hubungan, maka kontraktor bertanggung jawab dan membawa anak yang terluka tersebut ke rumah sakit. Nah, memang ada kejadian juga anak-anak udah dilarang ya, mungkin di luar pengetahuan dari orang bekerja main, akibatnya ada yang kena seng, ada yang robek juga, tapi alhamdulillah dari pihak kontraktor cukup baik, dia memberikan biaya untuk jahit daripada anak-anak tadi yang terluka. Sejauh ini komunikasi agak baik lah, maksudnya lebih baik lah dengan pihak kontraktor, karena dia juga agak lebih terbuka juga untuk pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga dia juga berharap warga juga bisa menerima kehadiran dari pihak kontraktor tadi. Saat ini menurut Pak RW, pihak kontraktor juga mempekerjakan anggota Karang Taruna untuk memastikan alat berat yang keluar masuk ke lokasi proyek aman. Kendaraan-kendaraan yang parkir clear jika ada alat berat masuk. Atas pekerjaan tersebut, anggota Karang Taruna diberikan semacam kompensasi bulanan oleh pihak kontraktor. Nah, jadi di awal kita emang udah ada pertemuan dulu perangkat dengan kemudahan ya, melalui Karang Taruna membahas persiapan pelaksanaan terkait masalah pengamanan atau sterilisasi nanti jalan masuk, karena kan di bawah flyover itu banyak kendaraan-kendaraan, termasuk untuk perapian lahan yang di pinggir pada saat untuk masuk kren ya, kren kan betul gede juga atau makan lahan yang lebih kurang 4 meteran. Itu sudah dikondisikan dengan warga, dan difasilitasi juga dengan kelurahan. Alhamdulillah tuh bisa terpenuhi lah, jadi ada pemotong-potongan sedikit berapa rumah ya yang di pinggir jalan, sehingga alat beratnya bisa masuk. Nah, untuk koordinasi dengan kemudahan itu memang udah ada pembicaraan dengan kontraktor terkait dengan masalah sterilisasi nanti untuk lahan keluar masuk alat-alat berat seperti truk-truk angkut beton, itu nanti koordinasi langsung dengan kemudahan Karang Taruna. Nah, kemudian juga dengan warga itu juga alhamdulillah cukup baik, dan diawali kita mengambil foto bersama rumah-rumah yang ada di pinggiran dan di dalam, di radius lebih kurang 3-4 rumah di dalam lah, dengan kontraktor perangkat RT itu ngambil foto-foto ini untuk mengantisipasi kalau nantinya dampak dari pengerjaan pemancang tiang tadi mengakibatkan adanya kerusakan dari bangunan rumah penduduk. Nah, itu udah dilakukan juga kegiatan seperti itu. Jadi kalau ketika kita mancang, getaran cukup besar tuh Pak. Jadi kemungkinan terjadi kerusakan tempat tinggal itu ada. Jadi kita nanti mendata rumahnya seperti apa, rusaknya seperti apa. Kemudian nanti setelah selesai proyek, kita tidak tinggalkan demikian saja. Kita akan perbaiki itu Pak. Dan sebelumnya juga ada dilakukan juga pengamanan dalam bentuk sterilisasi lokasi ini. Jadi pemasangan seng sekeliling pembatas dari tanah SPA yang sebelumnya tadi sudah dipasang. Seng dalam rangka pengamanan kegiatan pelaksanaan di proyek. Nah, memang ada kejadian juga anak-anak udah dilarang ya, mungkin di luar pengetahuan dari orang bekerja main, akibatnya ada yang kena seng,
ada yang robek juga, tapi alhamdulillah dari pihak kontraktor cukup baik, dia memberikan biaya untuk jahit daripada anak-anak tadi yang terluka. Sejauh ini komunikasi agak baik lah, maksudnya lebih baik lah dengan pihak kontraktor, karena dia juga agak lebih terbuka juga untuk pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga dia juga berharap warga juga bisa menerima kehadiran dari pihak kontraktor tadi. Walaupun ada tuntutan-tuntutan nih dari warga seperti adanya uang keberisikan, seperti itulah. Adanya kompensasi mungkin karena namanya area proyek, suara mesin, sehingga warga juga berharap ada semacam kompensasi seperti itu. Namun dalam pertemuan kita dengan menghadirkan warga terdampak dengan pihak kontraktor, ya itu sudah disampaikan oleh pihak kontraktor kalau memang anggaran untuk keberisikan tadi tidak ada. RAB-nya atau di bagian dari pelaksanaan pekerjaan proyek tadi itu nggak ada anggaran untuk keberisikan. Nah, bahkan pihak kontraktor juga kalau emang ada yang masih menginginkan hal seperti itu mungkin bisa bersuara ke PUPR. Namun kita mencoba untuk tidak terjadilah seperti itu, karena ini kan proyek negara ya, proyek negara yang memang harusnya sama-sama diamankan. Nah, ada juga nih kejadian di awal-awal karena mungkin kesalahan dari pihak yang bawa alat berat, sehingga pada saat menurunkan betonnya itu terlepas, jadi benturannya agak lumayan keras, sehingga ada rumah di samping lokasi itu wastafelnya jadi roboh seperti itu, dan itu langsung jadi di cover oleh pihak kontraktor dengan melihat kondisinya dan langsung diperbaiki beberapa hari kemudian, karena itu dianggap sebagai hal yang urgent. Karena kalau wastafel tadi buat masak tidak aja kan ini mengganggu. Begitu, jadi alhamdulillah sih sejauh ini masih cukup baik lah. Termasuk pemindahan-pemindahan utilities seperti tiang PLN, tiang Indihome juga sudah dilakukan koordinasi antara kontraktor dengan pihak PLN. Jadi yang saat ini yang udah terjalin untuk kerjasamanya itu Karang Taruna ya. Jadi Karang Taruna dia bertugas nanti untuk seperti tadi mensterilisasi jalan lokasi yang untuk masuk alat berat ke lokasi proyek. Nanti parkirnya di mana, nanti untuk pengaturan motor-motor warga seperti apa, itu dipegang oleh Karang Taruna. Jadi nanti bentuknya kemudian nanti melalui Karang Taruna ada semacam kompensasi tiap bulan yang diberikan oleh pihak proyek untuk bisa membantu pelaksanaan proyek ini sampai dengan diperkirakan sampai dengan Desember sih kalau menurut kontraktornya di kontraknya. Ada aja sudah melibatkan pemuda. Nah, kita juga lagi mengupayakan bisa ada keterlibatan warga terutama untuk tenaga keamanan lah ya. Kalau pemuda tadi hanya terkait dengan masalah sterilisasi kendaraan keluar masuk proyek. Kalau pemuda tadi kita berharap dia sebagai keamanan yang bisa keliling sepanjang lokasi proyek, sehingga anak-anak yang dimungkinkan bisa masuk ke lokasi itu bisa dihindarkan untuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun ini masih menjadi masukan dari pihak kontraktor, dia masih membicarakan dengan pihak manajemennya seperti itu. Mungkin sejauh itu baru keterlibatan warga, termasuk juga nanti kalau ada pekerjaan-pekerjaan lanjutan kita sampaikan juga mungkin masalah pembersihan, karena di tempat kita juga ada warga juga bisa atau punya keahlian di bidang pembersihan lah. Nah itu juga sudah diterima juga oleh pihak kontraktornya, karena ini merupakan tahapan pekerjaan berikutnya, karena menurut dia kan itu melalui pakai vendor ya, rekanan ya. Dia juga berjanji akan menyampaikan juga nanti ke rekanannya kalau bisa menambah kerja pegawai itu bisa melibatkan pihak masyarakat terlebih dahulu yang punya keahlian di bidang yang akan dikerjakan. Mungkin nanti kan audit tadi juga pemasangan audit, pemasangan pembersihan kan gitu. Nah, sekarang masih fokus untuk masalah pemasangan setpel tiang beton pembatas kali dengan lahan yang akan dijadikan jalan nantinya gitu, seperti itu.
Sobat Jelajah Jakarta, normalisasi di Sungai Ciliwung segmen Rawajati RW 07 ini didukung oleh warga. Selain karena cara Pemprov Jakarta membebaskan rumah-rumah warga sangat manusiawi dan mendapatkan uang ganti untung yang layak, juga karena hubungan baik antara warga dan pihak kontraktor. Soal warga mendukung ini dikatakan langsung oleh Pak Ujang. Oh, mendukung lah. Kalau nggak mendukung kan pasti nggak mau dibebasin. Karena kan bayarannya termasuk cocok gitu loh. Walaupun istilahnya ada yang sekian, tapi karena kan kualitas bangunan, lahannya, kualitasnya, kan dihitung dari segi itunya. Nerimanya mau ada yang gede, ada yang kecil, itu kan karena kualitas bangunan. Masa suruh pakai gede, suruh bayarnya mahal, kan nggak mungkin. Seorang hebel aja dibayarnya lumayan kok. Batako putih juga, saya aja oplosan aja tak. Hebel sama batako yang zaman dulu putih aja lumayan kok, masih bisa beli tanah rumah lah, jadi rumah lagi 80 meter kok, termasuk kan lumayan. Kalau dijual biasa kan belum tentu orang mau, suruh bayar 100 juta nggak mau. Itu di belakang disuruh jual 100 juta rumah tingkat tanah 110 meter kagak ada yang mau. Digusur dapatnya lebih di atas 500 kan orang seneng. Terus udah istilahnya udah lebih. Dia udah seluruh beli rumah sekarang, beli 2 lahan, kontrakan sama tempat tinggal, bagaimana kurang enaknya. Tuh. Makanya kalau saya sih mendukung lah, asal dipegang orang-orang yang kredibel aja, yang benar-benar bertanggung jawab. Jangan asal kerjaan tapi nggak sesuai basic-nya gitu. Itu yang saya pengenin. Kalau ini kurang tahu juga, tapi kelihatannya bagus dengan normalisasi, orang yang sosialisasinya juga bagus, orang-orang kantornya. Pernah ngobrol sama saya juga di sini orang kantornya. Sobat Jelajah Jakarta, menurut jadwal normalisasi ini selesai selama 210 hari kalender. Selaku pelaksana proyek, Pak Yosef mengatakan proyek ini targetnya selama 2 bulan. Begitu cuaca mendukung alias tidak hujan, terus digas pembangunannya, setidaknya pemancangan seat pile kelar terlebih dahulu. Jadi target waktu kita ngejar musim hujan ini Pak, kalau mudah-mudahan musim kemarau ini Pak. Kalau target waktu perusahaan itu 2 bulan nih harus selesai Pak. Sobat Jelajah Jakarta, Pemprov Jakarta dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air telah berhasil melaksanakan normalisasi di Sungai Ciliwung segmen Rawajati RW 07 ini. Tentu ada harapan dari warga selama pelaksanaan normalisasi ini sampai kelar. Apa harapan tersebut? Berikut harapan warga yang disampaikan oleh Pak RW selaku pemilik wilayah di RW 07 ini. Kalau harapan kita dari pihak kontraktor juga bisa menjaga ketenangan dan kenyamanan warga lah. Walaupun sebenarnya kan proyek negara ya, kita pun sebagai warga juga tidak bisa menolak, bahkan harus mensukseskan daripada proyek negara ini karena ini menyangkut kepentingan juga untuk kebaikan dari masyarakat. Namun yang namanya proyek kan pasti adalah kebisingan-kebisingan. Yang ini yang diharapkan nanti ada komunikasi yang baik antara kontraktor dengan pihak warga yang terutama bersebelahan dengan pihak proyek. Kita sampaikan juga dengan pihak kontraktor kalau seandainya waktu diperlukan tambahan waktu, pokoknya di atas 8 itu sebaiknya sebelum nanti dilaksanakan itu bisa koordinasi dulu dengan warga, minimal menginformasikan kepada warga kita ada tambahan waktu untuk mengerjakan ini sepanjang urgent, jadi warga pun juga merasa baiklah dan tenang seperti itu. Nah kemudian dari kontraktor pun juga tetap menjalin hubungan yang baik dengan warga, dan warga pun juga kita sampaikan terutama yang terdampak di lokasi proyek. Kalau seandainya ada yang kurang pas dengan kontraktor, boleh langsung aja ngomong dengan para pekerja atau dengan pihak pengawas di lapangannya lah. Itu ada pihak pengawas di lapangan, bisa disampaikan aja kalau sifatnya yang agak mengganggu, jadi tidak harus ke perangkat dulu, jadi bisa langsung berkomunikasi dengan pihak kontraktornya. Karena dengan pelaksanaan proyek ini kita juga melihat usaha-usaha dari warga juga itu bisa lebih agak hidup lah ya. Jadi dari pekerjanya ada yang makan di situ, ada yang ngopi di situ, jadi bisa berbahagia juga dengan
warga yang punya usaha di sekitar lapangan tadi, seperti itu. Nggak tahu nanti hasil ini gimana. Kelanjutannya kan ada tahap 2 ke RT 6. Ini kan baru dari RT 5 sampai ke RT 2. Terus belakang Aqua lagi lanjut. Nah, itu makanya kemungkinan besar ke RT 6 tuh sodetan kali. Nggak tahu deh nanti itu bagaimana, tangannya siapa yang megang. Kita nggak tahu kan. Gubernurnya belum tahu kualitas gubernur yang akan datang. Mata duitan atau duitan mata. Kan gitu kebalikannya. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Sungai Ciliwung segmen Rawajati RW 07 untuk melihat progres pembangunan serta wawancara Ketua RW 07 dan Pak Ujang selaku warga sesepuh di lokasi ini. Semoga konten ini bermanfaat. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.